العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه اللهم أمرك ونواهيك وننجيك يا أرحم الراحمين اللهم وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأنا أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فلا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin Abdullah ila ankal musannif nafanallahu bi wa bi ulumikum sairul muhadditsin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin Abdullah ila ankal Imam Malik bin Anas nafanallahu bi wa bi ulum sairul muhadditsin amin. وبإليه قال مالك عن ابن شهاب عن محمد بن الربيع الأنصاري أن عتبان ابن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى قال فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار إليه إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini kitab yang kita baca adalah kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik bin Anas, Imam Dar Hijrah, salah satu dari pemimpin mazhab Al-Maliki, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Salah satu pemimpin mazhab ada namanya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Beliau meriwayatkan Imam Malik dari Ibn Shihab. Ibn Shihab ini termasuk nama ini yang dijuluki oleh Amirul Mukminin fi hadits. An Mahmud bin Rabi' al-Ansari, an Utban bin Malik. Utban bin Malik salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya beliau posisinya ada di depannya Masjid Jumat. Kalau antum insyaallah ditakdir semua berangkat ke Madinah, ziarah masjid namanya Masjid Jumat, di depannya Masjid Jumat itu seberang jalannya ada namanya Masjid Utban bin Malik. Ini Utban bin Malik ini beliau tinggal di daerah namanya Amr bin Auf, Salim bin Auf. Kalau penduduk Gubah namanya Amr bin Auf. Jadi kita punya dua masjid berdekatan. Ada namanya Masjid Gubah sebelah sini Masjid Jumat. Jarak antara keduanya tidak panjang, sekitar 700 meter. Tidak jauh. Lah ini qabilah namanya qabilah Amr bin Auf. Ini namanya Salim bin Auf. Ini qabilah namanya qabilah Amr bin Auf. Lah ini salah satu sahabat namanya Utban bin Malik. Ini beliau sudah karena mungkin masuk faktor usia tua, di satu sisi beliau mengimamin salat. Ya ummu qaumahu wa huwa a'ma. Salat imam bersama kaumnya di kabilah Amal Salim bin Auf dalam keadaan beliau buta. Wa annahu qala Rasulullah SAW, pada suatu hari dia berkata kepada Rasulullah. Di sisi yang lain juga dia tidak ingin ketinggalan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada suatu hari dia berkata kepada Rasulullah, innaha takunu dzulmah. Ya Rasulullah, sering kali terjadi gelap di jalan sehingga aku tidak mampu untuk berangkat dari rumahku untuk datang ke Masjid Nabawi. Wal matar wasail, kadang pada suatu hari kadang hujan, kadang juga sail seperti kayak sungai dari yang bekas turunnya air hujan. Wa ana rajulun dharirul basar, dan aku adalah seorang laki-laki yang pandangannya lemah. Kalau dikatakan dharirul basar artinya pandangannya sangat lemah, bukan sampai ke derajatnya buta. Ya, kalau sudah keinginannya di hadis disebut maknanya buta, artinya adh-dharir faqat bas, tanpa ditaghid di kalimat basar. Apa bedanya antara dharirul basar dengan dharir? Dharirul basar itu punya penglihatan cuman sangat minim, sangat tipis penglihatannya. Kalau dharir aja tanpa dharir basar berarti artinya sudah tidak bisa melihat sama sekali. Itu bedanya antara dharir sama dharirul basar. Terus di sisi yang lain ini sahabat subhanallah rasa cintanya kepada Rasulullah sangat tinggi. Di sisi yang lain dia tidak kepingin lepas dari Masjid Nabawi untuk sholat bersama Rasulullah karena tempat tersebut sudah diinjak oleh Rasulullah, sudah digunakan oleh Rasulullah untuk sholat. Bagaimana keutamaan tersebut ada juga di rumahnya dia. Apa dia pikir? Dia meminta suatu permintaan kepada Rasulullah agar Rasulullah datang ke rumahnya dia dan sholat di satu tempat di posisi di rumahnya dia yang dia jadikan tempat sholat sampai dia meninggal. Ini permintaannya dia. Fasalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Jadi minta kepada Rasulullah untuk datang ke rumahnya, sholat berjamaah di rumahnya, dan tempat yang kamu gunakan untuk sholat ya Rasulullah, aku akan gunakan untuk sholat karena aku tidak mampu berangkat ke Masjid Nabawi, aku akan sholat di tempat yang kamu sholat. Intinya saya berangkat ke Masjid Nabawi kepingin sholat di tempatnya Rasulullah sholat. Sekarang tempat tersebut keutamaan juga ada di rumahnya anak, karena Rasulullah telah gunakan untuk sholat. Begitu juga dianjurkan bagi setiap orang muslim, kalau ada orang arif billah atau orang wali atau orang soleh datang minta kepada dia untuk sholat di satu posisi di rumahnya ini gunakan untuk sholat. Karena bekasnya sholatnya mereka ini pengaruh bagi kesempurnaan sholatnya kita. Kalau tidak ada pengaruhnya, tidak ada bedanya, semua tempat sama, ini sahabat yang sangat sempurna ini, Utsman bin Malik, dia tidak meminta suatu permintaan kepada Rasulullah. Dan kalau menurut ilmu syariat ini tidak ada manfaatnya, Rasulullah tidak menyetujui permintaannya, dia akan mengatakan semua tempat kamu sholat sama. Nah, kita ada bedanya, makanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan beberapa tempat dengan beberapa keutamaan dari beda dengan tempat-tempat yang lain. Misalnya sekarang sholat di Masjid Nabawi satu tempat sama. Beda dengan yang lain, beda dengan yang lain. Berapa? 1000 keutamaannya. Sholat di Masjid Haram Mekah 100.000, di Baitul Maqdis 500. Karena Allah sedang menyiapkan tempat-tempat tersebut jadi tempat-tempat lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain. Berkatnya apa? Berkatnya dimasukin orang-orang soleh. Berkatnya ditempatkan orang soleh. Bahkan dalam kisahnya Isra wal Mi'raj, Rasulullah dari perjalanannya dari Haram Mekah berangkat ke tempat lahirnya Nabi Allah Isa. Kemudian tempat munajatnya Nabi Allah Musa. Tempatnya ini, tempatnya itu. Apa tujuannya? Ziarah ke tempat-tempatnya orang-orang soleh. Katanya ulama, kalau itu tempat-tempatnya para nabi sebelumnya, apalagi tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan Nabi Muhammad afdalnya nabi. Bahkan seluruh nabi di bawahnya benderanya Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Di sini penting. Fa shalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Ya Allah, ya Rasulullah, sholatlah di satu posisi di rumahku, aku akan jadikan tempat untuk sholatku. Qala faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan waktu diminta seperti itu, Rasulullah mengatakan ati ghadan insyaallah besok pagi aku datang ke rumahmu. Kemudian Rasulullah begitu faja'ahu Rasulullah datang ke rumahnya siapa? Sahabat Utsman bin Malik. Seraya berkata begitu masuk ke pintu sebelum duduk Rasulullah ingin memenuhi apa keinginannya dia. Jadi, kemudian sebelum duduk Rasulullah mengatakan aina tuhibbu an usalliya.
di posisi sebelah mana dari rumahmu ini kamu ingin aku sholat. Ditunjukkan satu posisi yang sampai sekarang itu posisi dinamakan Masjid Uthman bin Malik. Masjidnya kecil dia, mungkin seperempatnya masjid ini. Berupa kamar ukuran 2x3 meter. Itu berarti kecil. Gal aina tuhibbu an usalliya? Di posisi sebelah mana kamu ingin aku salat? Maka fa asyara ilaihi ila makan minal bait. Ditunjukkan posisi ini Rasulullah, kemudian dia ngambil semacam seperti sejadah terbuat dari pelepahnya kurma, dirapikan, dibersihkan, taruh depan, sesungguhnya Rasulullah salat. Salat apa yang dikerjakan? Salat duha. Berjamaah di belakangnya Rasulullah Uthman bin Malik, di sampingnya Uthman bin Malik ada Sayyidina Abu Bakar. Fa asyara ilaihi ila makan minal bait fa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Harus yang hafal Quran, harus yang begini, tidak. Seluruh orang muslim yang dikategorikan sholatnya telah sah dan tidak wajib qadha. Ada orang sah sholatnya tapi wajib diqadha. Itu tidak boleh jadi imam. Atau sholatnya tidak sah, apalagi tidak boleh jadi imam. Jadi kalau ditanya apa kategorinya imam yang boleh sholat menjadi imam waktu sholat jamaah, yang sholatnya dihukum sah, yang kedua, syarat yang kedua apa? Tidak wajib diqadha. Seperti sekarang faqidut tahurain sholatnya sah, cuman wajib diqadha. Atau sholatnya misalnya tidak sah, misalnya sholat tanpa wudu, sholatnya tidak sah, maka tidak mungkin jadi imam. Ya ummu qaumah wa a'ma wa annahu qala salam inna. Faedah yang kedua, kalau kita mendapatkan kendala apapun yang berhubungan dengan akhirat kita, terutama apalagi cuma urusan dunia, maka selayaknya kita datang kepada ahlu dzikri, yaitu artinya ulama. Kita kabarkan kepada dia keadaannya dan kita minta jalan keluar dari dia, dan setelah dikasih jalan keluar kita ikutin. Dari sini dia merasa sahabat Uthman bin Malik ini, dia merasa ketinggalan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, tempat yang sudah mulia, ada raudhah dan lain-lain. Yang Rasul mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman-tamannya surga. Itu tempat-tempat yang mulia, dia tidak bisa ke sana karena faktor pandangan matanya lemah, atau bisa dikategorikan tidak bisa mandang sama sekali. Cuman di sisi yang lain dia juga ingin mendapat keutamaan yang sama. Yaitu apa? Sholat di tempat yang Rasulullah sholat. Oleh karena itu dia ngadu kepada Rasulullah, menyampaikan kabarnya, menanyakan hukumnya. Setelah itu dikasih jalan keluar yang terbaik oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah sholat di salah satu posisi di rumahnya yang tujuannya adalah dijadikan tempat oleh sahabat Uthman bin Malik sebagai tempat sholatnya dia di mana? Di rumahnya dia sampai beliau meninggal. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Yang ketiga dari faedah yang bisa kita ambil di sini, faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aina tuhibbu an usalliya. Lah kalau kita misalnya datang ke rumahnya orang bertamu, jangan kita duduk di satu tempat kecuali kita telah dikasih tanda, dikasih isyarat sama sahibul bait untuk duduk sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini. Kita nurut apa katanya sahibul bait. Makanya katanya Rasul, karena memang tujuannya datang Rasulullah sesuai permintaannya Uthman bin Malik untuk sholat di rumahnya dia. Cuman Rasulullah tidak menentukan dengan keinginannya sendiri, akan tetapi tanya kepada tuan rumah, di mana posisi yang kamu ingin aku sholat? Oke, di mana posisi? Banyak. Jadi di masjid masjid yang Rasulullah sholat di masjid di Madinah ini, di Madinah aja loh ya, di dalam kota Madinah aja tidak kurang dari 46 masjid. 46 masjid. Cuman sayangnya jamaah umroh, jamaah haji kalau sudah datang ke Madinah yang diziarahin cuma 2-3 aja. Okay. Nah, kalau misalnya ada kenalan-kenalan di sana, mungkin bisa menunjukkan tempat-tempat yang lain lebih utama. Karena pada umumnya kalau jamaah umrah datang ke kota Madinah hanya ziarah Masjid Nabawi nomor 1, kemudian Masjid Quba, kemudian Masjid Qiblatain, itu pun kalau turun. Okay. Kadang kalau sopirnya khair itu ditambah Masjid Jumat, kemudian ditambah juga ziarah Sayyidina Hamzah, kemudian Pasar Kurma, selesai masalah. Padahal ada berapa? Ada 46 masjid yang sunnah diziarahin di masjid di kota Madinah, yang semua tempat tersebut telah digunakan Rasulullah untuk sholat. Rasulullah telah sholat di tempat-tempat tersebut.
Dan ada 23 sumur yang Rasulullah meludah wudu di tempat-tempat tersebut yang selayaknya kita waktu ziarah ke Haramain Syarifain, apalagi ke kota Madinah, kita ziarah tempat-tempat tersebut. Kenapa? Karena seluruh masjid dan seluruh sumur, seluruh tempat yang pernah didatengin oleh Rasulullah, katanya para ulama adalah tempat-tempat dikabulkannya doa. Kalau kita ke tempatnya orang wali, masjidnya orang wali, atau ke makamnya orang wali, termasuk tempat-tempat yang dikabulkannya doa, apalagi ke tempatnya para sahabat, apalagi ke tempatnya para ahlul bait. Kalau mereka para sahabat hanya para ahlul bait, bagaimana kalau ke tempatnya ke para nabi? Bagaimana kalau ke tempatnya kepada para pemimpinnya para nabi, yaitu Sayyidul Wujud Al-Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam alaihi. Oke, di sini perlu kita ketahui, faja'u Rasulullah faqala aina tuhibbu an nusalliya? Di posisi sebelah mana kamu ingin aku salat? Maka dianjurkan bagi kita kalau kedatangan tamu orang soleh, kita minta kalau waktunya tepat, keadaannya tepat, minta untuk sholat sunnah atau sholat fardu di satu posisi di rumahnya kita gunakan untuk tempat sholatnya kita setiap harinya sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Daripada apa yang dikerjakan oleh Uthman bin Malik atas permintaannya dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah atas permintaannya Uthman bin Malik itu menunjukkan perihal yang sangat dianjurkan. Kalau perihal tersebut tidak ada manfaatnya, maka Rasulullah tidak menyetujui, apalagi Rasulullah datang dan sholat di tempat tersebut. Kalau misalnya dikatakan, oh ini kan khusus Rasulullah, tidak ada dalil yang menunjukkan ini khusus untuk Rasulullah. Memang permintaannya kepada Rasulullah. Bahkan banyak dari sebagian dari salafus saleh dari zamannya tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan banyak dari setelahnya, semuanya mereka pada berebut sholat di tempatnya orang-orang yang soleh. Jadi tujuannya apa? Mencari keberkahannya mereka. Di antaranya Al-Imam Subki. Waktu beliau datang ke tempatnya ngajarnya Imam Nawawi, dikabarkan Imam Nawawi sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Kalau seandainya kamu agak maju sedikit datangnya, maka kamu akan nututin Imam Nawawi. Maka dia tanya, di mana posisinya Imam Nawawi kalau ngajar? Dia bilang di situ, di posisi sebelah situ. Dia itu dilepas semua bajunya kecuali nutup auratnya, dia gulung-gulung di situ guna untuk mencari keberkahannya tempat yang pernah diinjak oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa ardhah. Fa asyara ilaihi ila makanin minal baiti fa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga kita bisa dapatkan faedah apa? Kalau kita bertamu ke rumahnya seseorang, kita tidak diperbolehkan nanya sesuatu kepada sahibul bait lebih dari dua perkara. Perkara pertama yaitu di mana posisi kiblat, arahnya mana, sini apa sini apa sini, kita tanya ke sahibul bait. Karena kadang kita butuh mau sholat. Nah, yang kedua, di mana posisi kamar mandi. Tapi selain dua perkara ini jangan kita tanya. Oh misalnya kurang gulanya, masih disuguhin teh atau disuguhin makanan dan minuman kurang gulanya, mau tambah gula dan lain-lain, jangan. Kenapa? Karena khawatir permintaan yang ente minta tidak ada di sahibul bait, dan itu akan membuat mereka menjadi sibuk dan akan membuat mereka jadi malu. Bagaimana akhlaknya salafus saleh kita pakai dalam amalan kita setiap hari dalam kita menemukan tamu dan atau kita bertamu di rumahnya orang. Fa asyara ilaihi ila makan minal baiti fa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah dengan perantaranya Uthman bin Malik, perantaranya Rasulullah, supaya semua yang hadir di majelis ini bisa dikasih kenikmatan, bisa ziarah Madinahnya Rasulullah dan ziarah ke masjidnya Uthman bin Malik. Di samping ada juga namanya Masjid Bani Haram. Masjid Bani Haram ini masjidnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yaitu rumahnya Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang kisahnya sangat ma'ruf di Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Yaitu apa? Pada peperangan Khandaq, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini melihat wajahnya Rasulullah seperti agak sedikit lapar. Kemudian dia pulang ke rumahnya, tanya kepada istrinya namanya Ummu Sulaim. Ya Ummu Sulaim, apakah kamu ada makanan yang bisa aku berikan kepada Rasulullah? Sebab aku lihat di wajahnya Rasulullah seperti ke orang lapar. Karena sahabat berhari-hari nggali parit waktu peperangan Khandaq. Katanya Ummu Sulaim, ada sedikit, cuman cukup untuk 4 atau 5 orang. Akhirnya apa? Katanya Jabir bin Abdullah, siapkan makanan tersebut, aku akan ngundang Rasulullah. Katanya Ummu Sulaim, kamu panggil Rasulullah dan katakan, ya Rasulullah, aku ingin ngundang
khamis khamsatin, yaitu 4 orang, 5-nya kamu ya Rasulullah. Sudah datang. Begitu nyampe ke depannya Rasulullah, tatkala Rasulullah berduduk bersama sahabatnya gali parit, Rasulullah mandang Jabir bin Abdullah, seraya berkata, "Arsalaka Ummu Sulaim? Apakah Ummu Sulaim mengutus kamu datang kepadaku?" Gal, "Na'am ya Rasulullah." "Betul ya Rasulullah." Kemudian Sayyidina Jabir mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku undang antum dengan 4 orang, jadi 5 semuanya, karena makanan cukup untuk 5 orang." Katanya Rasulullah, "Marhaba." Rasulullah berdiri, seraya berkata, "Ya Al-Khandaq, wahai orang yang hadir di peperangan Khandaq, ta'al, semuanya kalian, semuanya diundang oleh Jabir bin Abdullah." Berapa jumlahnya mereka? 1000. Jumlahnya mereka berapa? 1000. Sedangkan makanan yang disiapkan cukup untuk ukuran 5 orang. Akhirnya apa? Jabir bin Abdullah saking ketakutannya dia lari duluan ke istrinya, mengabarkan kejadian tersebut. Katanya istrinya, "Yang ngundang kamu atau Rasulullah?" Katanya istrinya, "Yang ngundang Rasulullah, bukan aku." Kalau sudah yang ngundang Rasulullah berarti masalah aman. Begitu datang Rasulullah dengan para sahabatnya semuanya, Rasul mengatakan kepada Jabir, "Ya Jabir, jangan diturunkan makanan tersebut dari panci kecuali setelah aku datang dan setelah aku doain." Akhirnya dibiarkan sama Jabir, dimasuk Rasulullah ke dapurnya, istilahnya itu dibacain sama Rasulullah. Di antara bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah pada makanannya Jabir, yaitu firman-Nya Allah, "Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad." Itu doa ayat kalau dibacakan di makanan yang makanannya sedikit, insyaallah barokah. Semua yang hadir bisa makan di situ. Akhirnya apa? Masuk 10 orang, makan kenyang. Masuk lagi 10, makan kenyang. Sampai semuanya 1000 makan semua. Dan makanan tidak kurang sedikit pun. Nah, ini terjadi di mana ini kejadian ini? Di kejadian terjadi di namanya Masjid Bani Haram. Di mana posisinya Masjid Bani Haram? Di dekatnya Masjid Sab'ah. Kalau yang pernah umroh ada namanya Masjid Sab'ah, Masjid 7 masjid. Itu di belakangnya ada namanya Masjid Bani Haram. Insyaallah kita kalau ditakdir kita ziarah ke tempat tersebut biiznillah. Ayo. Ya. Ya, di antara kitab kedua yang kita baca adalah kitab Al-Wasaya, yaitu kitab yang mencakup perkara-perkara 100 perkara yang selayaknya kita wasiatkan kepada ahli waris. Karena seluruh orang yang merasakan kehidupan akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ada 100 perkara yang selayaknya, bahkan sebagian perkara fadilahnya sangat besar, yang selayaknya kita wasiatkan kepada ahli waris. Setelah kita baca yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat ya. Mani tsabbitahu, maka dianjurkan bagi kita kalau kita lagi kelihatan orang yang lagi muhtadhar untuk tsabbitahu, kita perkuat jiwanya dia, perkuat husnudzonnya dia. Dengan cara gimana? Dengan cara menunjukkan amalan-amalan dan kekabarannya dia yang luar biasa diri. Jadi pada kejadian ini adalah di antara adab-adab yang kita kalau hadir kepada seseorang yang lagi sakaratul maut, kita sunnah untuk memperkuat jiwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusab an yuthabbitahu 'inda al-ihtidhar. Begitu. Waktu ila mashtadda bil Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali itu cucunya Rasulullah. Waktu beliau sakaratul maut mau meninggal, ishtadda alaih waja'ahu jazi'a.
ngerasakan sakitnya agak sedikit ngeluh. Fadakhala alaihi rajulun, masuk seorang laki-laki. Ya, faqala. Ya Aba Muhammad, ma hadzal jaza? Ini rasa khawatir apa yang ada timbul di dirinya kamu? Begitu ya. Kematian itu hanya satu masalah yang sangat ringan, yaitu keluar nyawanya kamu dari badannya kamu, kemudian kamu berjumpa dengan datukmu Rasulullah, berjumpa dengan ibumu Fatimah Zahra, berjumpa dengan abamu Ali bin Abi Thalib, berjumpa dengan nenekmu Khadijah Kubra. Ini selayaknya. Makanya kita kalau ketemu orang yang lagi sakaratul maut, kita perkuat jiwanya dia. Paling minimnya kita katakan kamu telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mengatakan tidak ada mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali ketenangan. Tidak ada ketakutan. La wahsyata fi quburihim. Bagi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu hanya akan menghadap kepada kedua orang tuamu, Ali wa Fatimah. Depannya kamu, ya. Wala jaddaika an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah. Kakeknya kamu Sayyidina Rasulullah sama Khadijah Kubra, ya. Ini saudaranya Jad bil haqiqah. Bukan saudaranya dia sendiri, lakin yutlaq alal am. Wa alamaika Hamzah wal Abbas, Hamzah wa Ja'far, Hamzah bin Abdul Muttalib Sayyidus Syuhada, wa Ja'far. Itu apa ya? Akramul Arab Sayyidina Ja'far. Karena Rasulullah punya anak berapa? 7. 3 laki, 4 perempuan. Kadang sebagian dari anak-anak muda zaman sekarang hanya mengira Rasulullah hanya punya putri 1, Sayyidah Fatimah Zahra. Lah, Rasulullah punya 3 anak laki dan 4 anak perempuan. Cuma 3 anak lakinya semuanya meninggal waktu masih kecil. Ayo. Semuanya anaknya Rasulullah dari Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim dari Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah itu termasuk salah satu hadiah Mugaugis. Raja Mugaugis ngasih hadiah 2 budak perempuan ke Rasulullah. Yang salah satu namanya Sirin, yang kedua namanya Mariyatul Qibtiyah. Ya. Yang Mariyatul Qibtiyah digunakan untuk diambil oleh Rasulullah sendiri, yang Sirin dikasihkan kepada Hasan bin Sabit. Ya. Abdurrahman bin Mahdi ini pemimpinnya para ahlul hadis. Ini beliau yang nulis surat kepada Imam Syafi'i, minta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan kaidah-kaidah agar bisa kita sebagai ahlul hadis, muhaddisin ini bisa mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Sebelumnya itu agak kesulitan. Akhirnya Imam Syafi'i nuliskan kitabnya beliau bernama Ar-Risalah. 2 kali beliau nulis Ar-Risalah, Ar-Risalah al-ula wa tsaniyah. Gitu ya. Lama ishtadda bi Sufyan al-marad ya. Itu. Kalau misalnya selain Hasan bin Ali kita tidak bisa mengucapkan begitu begitu. Lah ini katanya ente taqdum ala rabbin qad abadtahu 60 tahun. Kamu hanya tidak usah rasa takut di waktu sakaratul maut. Karena hakikatnya kamu hanya keluar rohnya kamu dan menghadap kepada Tuhan yang selama 60 tahun telah kamu sembah. Yang tidak laku lagi akan merahmati kamu, mengampuni kamu dan memasukkan kamu kepada surganya. Itu ya. Kamu puasa untuk dia, sholat untuk dia, haji untuk dia. Ara'aita, lah setelah disebutkan amalnya semuanya, kira-kira ara'aita law kana 'inda rajulin yadun. Kalau misalnya sekarang kamu sering berbuat baik kepada terus perbuatan baik di atas perbuatan baik, kira-kira kalau kamu datang ya akan menyambut dengan seluruh kebaikan. Ini kalau hanya ke manusia, oke, Rabbul Alamin yang menciptakan kebaikan. Ya. Ya, dunia ini kebaikan, ya. Apakah kamu tidak ingin jumpa sama dia? Misalnya sekarang ente punya kenalan di Jakarta.
kirimin dia, sering bantu dia, sering apa kamu keinginan suatu hari bisa ke Jakarta ketemu sama dia. Ketika mau membantu kamu karena kamu telah ada hubungan. Jadi, kita usahakan punya hubungan dengan ahlul barzakh. Siapa? Dari Rasulullah, para sahabat, para ahlul bait dan para aulia al-arifin billah seperti Syekh Abdul Jailani, Fakhruddin Syukur bin Sa'id, Faqih Muqaddam, Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Ad-Dasuki wa ghairuh. Gimana kita punya hubungan sama mereka? Paling minimnya kita bacakan perharinya 11 kali dari surat Al-Ikhlas, kita hadiahkan hari ini untuk Syekh Abdul Jailani. Hari kedua untuk Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Hari ketiga untuk fulan wa fulan wa fulan. Sebelumnya itu para sahabat, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kita punya uang mau sedekahkan, sedekahkan untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hari kedua punya lagi untuk Sayyidina Umar. Seluruh amalannya kita buat hubungan dengan mereka. Apa tujuan maksud katanya Habib Zain? Tujuannya dan maksudnya adalah misalnya seperti Anda bilang tadi itu, katanya Habib Zain, yaitu misalnya ente punya satu kenalan di satu negara di Malaysia misalnya. Ente sering telepon dia, sering kirimin dia, sering tanya kabarnya dia. Katanya Habib Zain tidak dilakukan lagi waktu kamu ditakdir nyampe ke tempatnya dia di negaranya dia akan dijemput di bandara, akan dibantu dengan mobilnya dia, akan diantarkan kemana-kemana yang dia mau. Lah orang yang paling kita butuhkan untuk jemput kita di alam barzakh dan yang punya kekuasaan bisa jemput, bisa ngantarkan, bisa nenangkan kita, mereka adalah orang-orang soleh, wali-walinya Allah. Apalagi para sahabat, para ahli bait, apalagi wali-walinya Allah. Jadi kita jangan putus, punya hubungan sama al-barzakh jangan putus sedikit pun. Bahkan gurunya kita Al-Habib Zain hafizahullah wa mata'ana bihayatih, wa beliau setiap hari Jumat tidak pernah mau ninggalkan untuk apa? Untuk ziarah pemakaman Baqi. Meskipun sudah keadaannya sangat sakit. Loh, umurnya berapa Habib Zain sekarang? 89. Itu pun tidak mau beliau meninggalkan tempat-tempatnya ziarahnya pemakaman Ahlul Baqi pada hari Jumat pagi dan Jumat malam Lailatul Sabat ziarah Sayyidina Hamzah sama ziarah makamnya Imam Ali Al-Uraidi. Kenapa? Karena beliau memahami fadilahnya yang sangat besar ziarah ke tempat-tempat tersebut. Ayo. Nah, di antara amalan dianjurkan juga kita dianjurkan untuk membacakan surat Yasin. Kalau tidak ada orang yang sangat muhtamuh, itu dianjurkan kita untuk membacakan surat Yasin. Dari keluarga ini kebawa faktor sedih, nangis aja, tapi tidak ada satupun dari mereka yang Yasin. Ini satu, makanya dianjurkan di suatu tempat di situ ada orang yang muhtadhar, kita anjurkan salah satu dari antara mereka untuk membacakan Yasin dengan suara pelan. Ya. Nah. Tidak waktu sebelum meninggal kita bacakan surat Yasin, maka dia akan meninggal dalam keadaan rayyanan, tidak merasakan sedikit pun dari kehausan. Begitu ya. Rayyanan ya. Dua surat yang sangat orang sangat umum, dua surat Yasin sama surat Ar-Ra'd. Yasin dibaca satu kali, surat Ar-Ra'd dibaca satu kali, yang tujuannya adalah mempermudah karena keluarnya ruh dari jasad termasuk perkara yang sangat, ulama mengatakan minimnya itu sama seperti dipecut pedang 70 kali di punggungnya kita. Jadi kalau orang muslim mukmin sebagaimana keluarnya rambut dari ajinah, dari adonan tepung. Begitu ya. Nah, orang yang marid yang sakit itu sendiri kita anjurkan untuk berbanyak membaca surat Al-Ikhlas ya. Barang siapa yang sakit selalu baca surat Al-Ikhlas kemudian meninggal dalam keadaan hal tersebut, maka itu dalam yuftan fi ghairi, tidak kena
Nah. Ya. Yang katanya Muhyiddin Imam Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi Qaddatsallahu sirruhu fi wasaya, kitabnya wasaya beliau. Beliau punya kitab namanya kitab Al-Wasaya. Setelah selesai itu kitab wasaya, beliau kepingin tahu tulisannya beliau ini ikhlas apa tidak. Oleh karena itu kitabnya Al-Wasaya diletakkan di atasnya Ka'bah berhari-hari. Kalau seandainya kena hujan, kena panas, luntur, rusak, maka itu menunjukkan anak tidak ikhlas dalam melarangnya. Diletakkan berhari-hari, setelah berhari-hari diturunkan, tidak kena sedikit pun debu atau kena air. Padahal waktu itu hujan dan ada debu. Jadi ya. Katanya Syekh Al-Akbar Muhyiddin, anak pernah suatu hari sakit, yang sakitnya anak sangat parah sehingga anak termasuk sudah golongan yang akan meninggal. Oleh karena itu abahnya anak langsung duduk di sampingnya anak, bacakan surat Yasin untuk anak, dikira anak sudah akan meninggal. Tatkala begitu aku lihat itu ada satu hambanya Allah yang wajahnya sangat menakutkan akan narik anak. Kemudian hamba tersebut didorong oleh orang lain lagi dalam bentuk yang sangat indah, mendorong orang tersebut sehingga tidak mengganggu anak. Aku tanya kepada dia, siapa kamu? Aku adalah surat Yasin. Surat Yasin yang dibacakan abahnya kamu untuk kamu. Begitu ya. Iya, berapa? Kita ini kitab yang kita baca, Kitabul Adab yang kita baca sekarang dari beberapa hari yang lalu, ada pada yang berhubungan ketika kita akan tidur. Gitu ya. Halaman 35 nomor 22. Ya. Itu di antara adab-adabnya ketika tidur ada sekitar 40 adab. Waktu kita akan tidur ada 40 adab. Adab yang ke-22 yaitu tidak terlalu lama kita tidur. Sebab kalau kita tidurnya aja 8 jam per hari, artinya sepertiga dari umurnya kita gunakan untuk tidur. Kalau misalnya umurnya 60 berarti 20 tahun untuk tidur. Itu satu kerugian yang sangat besar. Kenapa? Kalau seandainya masih bisa digunakan untuk amal ketaatan, maka lebih utama daripada digunakan untuk tidur. Artinya apa? Artinya tetap kita harus tidur, cuman dengan ukuran apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan kita kurangi jadwal tidurnya, mestinya biasanya selain Ramadan 8 jam, kalau Ramadan jadi 6 jam misalnya. Jadi dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar untuk menambah amal ketaatan. Meskipun Rasulullah mengatakan wa naumu shaim ibadah, artinya itu kalau seandainya kita akan bangun mengerjakan maksiat, maka kita gunakan untuk tidur lebih utama. Karena Rasulullah mengatakan wa naumu shaim ibadah. Tapi kalau seandainya akan digunakan untuk sholat, tahajud, zikir, baca Quran, berwirid, sholawat, istighfar, maka itu lebih utama daripada digunakan untuk tidur. Ayo. Iya. Amal ketaatan. Kalau sekiranya waktu akan digunakan untuk amal ketaatan, maka lebih utama untuk dikurangi waktu tidurnya. Apa lain halnya kalau bukan untuk amal ketaatan, hanya untuk ngobrol, menghabiskan waktu. Apalagi nasallallahu afiyah, kalau digunakan untuk menggunjing orang lain, bulan begini, bulan begitu, menteri ini begitu, bupati ini begitu, itu lebih utama kita gunakan untuk tidur. Apalagi di bulan Ramadan. Ayo. Nah, di antara adabnya akan kita tidur tidak di tengah-tengah
kelompok yang lagi bangun. Ada 6, 5, 7 orang lagi bangun semua, terus dia sendirian akan tidur. Itu mayam bagi. Kecuali kalau darurat, tidak ada tempat lagi, dia capek, sakit dan lain-lain, ma'dzur. Kalau tidak, maka tidak dianjurkan. Itu bukan termasuk adab kita tidur sedangkan teman-temannya kita lagi duduk bangun. Ayo. Nah, makanya kita tidak tinggal di rumah tidur sendiri berhari-hari, tidak ada satupun yang menemani kita. Kenapa? Itu karena hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan sakit atau terjadi sesuatu di rumah pada dirinya dia. Siapa yang tahu kalau dia sendiri? Makanya kita dianjurkan kalau mau tidur ada teman di rumah yang sama bersama kita, meskipun masih anak kecil atau lain-lainnya. Oke, kita makruh kita tidur sendirian di rumah tanpa ada teman yang menemani. Betul ya? Dari hadis ini Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah melarang naha anil wahdah, an yabita ar-rajulu wahdahu. Tidur di rumah sendirian tidak ada teman sama sekali, makruh. Jadi cari teman untuk ayusafira wahdahu, bepergian sendirian, tidak ada teman di mobilnya dia. Lah kalau terjadi sesuatu siapa yang bantu dia? Jadi katanya Rasulullah, ar-raqibu syaitan, ar-raqibani syaitan, nani wa ar-raqbu jama'ah. Di sini betul yang betul apa? Paling minim. Nah, kalau kita mau bepergian ada 3 orang, bukan 2 atau 1. Ayo. Membaca ayat kursi sebelum kita tidur dianjurkan untuk membaca ayat kursi berapa? 1 kali. Dan surat kalau bisa surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian kita tiup di badannya kita, kemudian kita gosokkan di seluruh tubuh kita. Dan beginilah caranya Rasulullah ketika akan tidur. Jangan sampai katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari mulai Rasulullah mengajarkan aku untuk membaca ayat kursi sebelum tidur dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak pernah aku semalam pun tidur tanpa membaca 2 surat tersebut. Ditanya oleh para sahabat yang lain, meskipun Lailatul Siffin, di peperangan Siffin, meskipun. Apalagi kita, alhamdulillah di rumah kita masing-masing tidak ada peperangan dan lain-lain. Maka sangat dianjurkan untuk apa? Untuk kita tidak tidur insya Allah mulai malam ini, kecuali baca ayat kursi 1 kali dan surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian kita tiup tangannya kita gosokkan kemana? Seluruh anggota tubuh kita. Apa? Untuk ngikutin jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Ini Farwa, anaknya Sayyidina Farwa, abahnya datang ke Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, ajarkan sesuatu yang aku baca ketika aku akan tidur. Jadi apa ya? Bacalah sebelum tidur qul ya al-kafirun. Kemudian sumanam ala bara'atun minasyirki. Di antara surat yang dianjurkan dibaca juga sebelum tidur selain ayat kursi sama surat Al-Falaq, Al-Nas, Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Kafirun. Kenapa? Karena bara'atun minasyirik. Insyaallah hatinya kita dijauhkan dari kesyirikan. Itu apa ya? Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menjelaskan barang siapa seorang hamba tidur, sebelum tidur dia membaca ayat kursi 1 kali, maka sesungguhnya syaitan tidak bisa mendekat kepada dia sampai azan subuh. Jaminan. Oke, insya Allah setelahnya itu kalau sudah syaitan tidak dekat, yang ada malaikat. Kalau yang malaikat yang datang, insya Allah mimpinya kita mimpi baik semua. Mimpi Rasulullah, mimpi salafus saleh, mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani, mimpi orang wali-wali. Mimpinya baik semuanya. Mimpi masuk masjid, sholat, mimpi masuk ke Ka'bah. Kalau kita tidak baca apa-apa sebelum tidur, ya kita didatengin oleh syaitan nanti. Nanti macam-macam mimpinya. Mimpi yang jatuh ke sumur, mimpi yang jatuh ke dikejar anjing dan lain-lain.
Semuanya tidak jelas. Kenapa? Karena memang kita sendiri tidak perhatian dengan diri kita sendiri sebelum kita tidur. Lah kalau kita sering lupa, katanya Habib Zain, tulis itu amalan-amalan di kertas. Lah kertasnya letakkan samping bantalnya inti. Setiap kali akan bangun dibaca, setiap kali akan tidur dibaca. Itu termasuk salah satu sebab usahanya inti untuk agar bisa ngikutin jejaknya Nabi Muhammad ketika akan tidur. Ketika apa ya? Setiap malam Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Setiap malam Rasulullah ketika akan tidur itu selalu baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian ditiup ke badannya, ke tangannya, kemudian digosokkan di badannya. Sampai ke titik terakhir beliau tidak mampu karena sakit, itu nyuruh Sayyidina Aisyah membacakan. Oke, kemudian digosokkan ke badannya Rasulullah. Apalagi kita sehat walafiat terus kita tinggalkan, itu termasuk suatu kekurangan yang insya Allah mulai malam ini tidak ada satupun di antara kita tidur kecuali sudah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, kemudian gosokkan ke badannya kita semua. Yang niatnya adalah tujuannya adalah mengikuti jejaknya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Itu yang ada. Kemudian amalan berikutnya dianjurkan juga sebelum tidur kita membaca subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Itu pernah suatu hari Sayyidah Fatimah Zahra datang ke Rasulullah, tujuannya adalah untuk meminta salah satu dari budak agar menjadi pembantunya beliau di rumahnya beliau. Di rumahnya Sayyidah Fatimah Zahra. Datang ke rumahnya Rasulullah, tidak menemui Rasulullah karena Rasulullah lagi keluar, ketemu Sayyidah Aisyah dan dikabarkan kepada Sayyidah Aisyah tujuannya datangnya adalah gini-gini. Kemudian Sayyidah Aisyah mengabarkan kepada Rasulullah, tadi putri kamu Sayyidah Fatimah Zahra datang ya Rasulullah, nanya gini-gini. Kemudian Rasulullah datangi rumahnya Sayyidah Fatimah Zahra. Seraya berkata, ya Fatimah, apakah kamu ingin aku tunjukkan lebih utama, lebih afdal daripada aku berikan kamu budak membantu kamu di rumah kamu? Apa itu ya Rasulullah? Kamu bacalah sebelum tidur subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Dan amalan seperti ini ma'asyarul hadirin kita tidak bisa amalkan kalau kita tidak usaha dengan beberapa usaha. Misalnya usaha yang pertama apa? Kita tulis. Apa amalan-amalan sebelum tidur di kertas kita letakkan di samping bantalnya kita. Itu amalan pertama. Amalan kedua, kita harus kasih sanksi kepada jiwanya kita sendiri, kepada nafsunya kita sendiri. Kalau sampai ketiduran malam ini atau malam besoknya, kita tidak sempat membaca apa yang telah kita dengarkan dan kita ketahui bahwa itu adalah amalannya Rasulullah SAW. Misalnya sekarang, amalan yang sebelum tidur apa pertama kali? Ayat kursi 1 kali. Apalagi Al-Kafirun 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian digosok. Kemudian membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 34. Ini semua tidak makan waktu kecuali 2 menit, 3 menit, paling banyak 4 menit. Lah, itu janji dalam dirinya sendiri. Kalau sampai saya tidur malam ini tidak baca, maka pagi-paginya nafsunya saya, dirinya saya akan saya kasih sanksi sholat 20 rakaat. Supaya apa? Supaya hari kedua tidak lupa lagi nanti. Sebab kalau tidak itu kita akan berlalu setahun penuh tidak pernah kita baca surat ayat kursi 1 kali sebelum kita tidur. Karena setan tidak akan biarkan kita. Sebagaimana kayak hadis yang kita baca pada hari-hari kemarin, yaitu apa? Kalau sudah seorang hamba naruh badannya akan tidur, maka yang datang adalah 2, setan sama malaikat. Syaitan seraya berkata, ya Rabb ikhtim lahu bisyarr. Tutuplah amalan hidupnya dia dengan keburukan. Sedangkan malaikat mengatakan, ya Rabb ikhtim lahu bikhair.
Ya Rabb, tutuplah keamalan dia dengan kebaikan. Kalau sudah hamba tersebut zikir, baca ayat kursi, baca begini begitu, itu malaikat ngambil syaitan dan dikeluarkan dari hamba tersebut dan menjaga hamba tersebut sampai adzan subuh. Itu faedahnya kita. Jadi mulai hari ini, insya Allah mulai malam ini usahakan kalau terlalu banyak amalannya yang berat, pegang satu-satu dulu. Misalnya ayat kursi dulu. Setelah berlalu seminggu istiqomah tidak ditinggalkan, tambah apa? Al-Kafirun 1 kali. Setelah itu tambah lagi apa? Al-Ikhlas 3 kali, Falaq 3 kali, Nas 3 kali. Nah, itu termasuk salah satu usaha bagaimana kita merubah Ramadan ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Jadi harus ada perubahan di setiap harinya kita yang menunjukkan bahwa kita termasuk ahlul iman. Jadi, begitu bangun dari tidur, usahakan jangan lupa langsung lisannya kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau lupa kasih sanksi. Begitu masuk kamar mandi, baca doanya kamar mandi, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sampai akhir. Lah, kemudian kalau lupa kasih sanksi. Keluar kamar mandi, baca doa. Pakai baju, baca doa. Ini nanti insyaallah ta'thirnya kepada ketenangan hidupnya kita besar. Kita akan semakin hari semakin lebih dekat dengan Allah, semakin lebih dekat dengan Rasulullah, semakin lebih dekat dengan orang-orang soleh. Dengan mengamalkan hal tersebut akan tampak cahaya iman di wajahnya seorang. Begitu akan jadi orang hamba. Itu usahakan kalau bisa mulai malam ini kita baca dan tidak kita ditinggalkan. Juga yang penting kita yang berhubungan dengan Ramadan kita perlu ingatkan juga yaitu melakukan salat 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat, tapi usahakan salat tarawihnya tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya atau malam-malam sebelumnya ini kita sholat tanpa siwak, mulai malam ini jangan ada yang tidak sholat kecuali dengan siwak. Kenapa? Karena sholat dengan siwak lebih afdal daripada 70 sholat. Kita tidak punya siwak, pakai ujung baju. Tidak harus dengan siwak semacam ini. Jadi, kalau misalnya tidak punya semacam ini, atau dari batang pohon apapun bisa dipakai untuk siwak. Jadi, yang paling penting. Yang kedua, usahakan kita sholat ditambah khusyuknya. Kalau tidak bisa khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat, paling tidaknya, paling minimnya kita khusyuk di 3 keadaan. Waktu yang pertama, waktu kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, waktu baca kita doa. Yang ketiga, waktu kita mengucapkan alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa itu usahakan di 3 poin itu kita khusyuk. Jadi, yang keempat yang dianjurkan juga di bulan Ramadan memperbanyak tilawatul Quran. Yang paling penting bukan banyak, tapi yang paling penting kita baca dengan khusyuk. Meskipun tidak bisa kecuali per malamnya 1 juz tidak masalah, tapi kita baca khusyuk dengan hadir hati. Setiap kali ada ayat azab kita baca doa ta'awudz. Setiap ada ayat rahmat kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, misalnya sering terjadi, kadang kita baca Al-Qur'an begini, kemudian ada teman jangan dulu. Izin dulu kepada Allah, kita kalim abdaka fulan ibnu fulan. Kalau kita misalnya lagi baca hadis, ya kita izin kepada Allah. Kita baca kitab, kita izin kepada muallifnya. Itu termasuk menjaga adab kita. Usahakan meskipun tidak setiap sholat duha bacanya Quran. Maka jadi sholat sunnah boleh dikerjakan dengan cara Allahu Akbar, buka Al-Qur'annya. Ruku. Terus ke rakaat kedua diteruskan juga. Kalau bisa dihatamkan paling minimnya 1 khutmah Al-Qur'an di sholat di waktu bulan Ramadan. Kalau mampu. Kalau tidak mampu semampunya. Yang paling penting adalah kita khusyuk waktu kita baca. Dengan penuh ta'zim, ngadep kiblat, kita punya wudu, itu pakai itu menunjukkan ta'zimnya kita kepada Al-Qur'an, itu termasuk nilai kata wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha bas.
ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الأفق وذكرهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وما نحظى بالخير كل شر ربنا وأصلح لنا بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل وصلاة الله تغشى المستعان بكتاب وعلى الصحابة الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك خلف أمرك وحصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد وزنة عرشك ومداد كلمة kita hafizahullah atas apa malam-malam yang manfaat di bulan Ramadan. Pertama kita bersyukur bahwa kita bisa mandang beliau dan duduk bersama beliau karena beliau telah mandang gurunya beliau yaitu Kiai Hamid. Kiai Hamid ini termasuk ulama arif billah yang sering berjumpa dengan Rasulullah pada bangun, dan pandangan beliau Kiai Hamid kepada guru kita, dan insya Allah pandangan tersebut terus bersambung kepada kita. Jadi insya Allah meskipun kita tidak nututin Kiai Hamid, tidak bisa mandang Kiai Hamid, tapi mandang muridnya Kiai Hamid sama seperti mandang Kiai Hamid. Kita minta kepada beliau nasihatnya dan doa tutup majelis. Fadhil. Coba tutup. Jangan senes tadi menurut. Tajabana alaikum salam. Astagfirullahaladzim.